Assalamualaikum Beraya, ini Guru Gembul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kaget saya. Saya langsung dijawab karena ini ada di kampungnya Pak Ustadz Felix Xiao. Kampung radikal. Kampung radikal. Iya, tapi kita pasti banyak dikritik orang. Karena kakiku begini. Oh iya. Nah, secara etika katanya nggak bagus. Ya udah, saya gini deh. Tapi gendut sulit. Iya, sulit. Ya gak apa-apa, ini rumah sendiri juga kan. Bener rumah sendiri ya? Rumah. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah rumahnya gede banget. Dan ada di wilayah yang sangat enak view-nya ya. Iya, Masya Allah. View-nya ya. genteng-genteng rumah orang lain gitu. Jadi kalau misalkan Beraya datang ke rumah Ustadz Felix Xiao, terus pengen jahil gitu, nimpukin rumah-rumah orang, ini kena dari sini ya, karena dari atas gitu. Kalau kata orang Cina, pandangan kaisar. Oh gitu. Jadi kaisar tuh ngeliatin orang-orang miskin. Oh di bawah gitu ya. Oh iya benar. Karena filosofi kaisar tuh lebih di atas supaya dia bisa ngeliatin masyarakatnya. Sejahtera atau tidak. Kalau misalnya mereka kurang makan, aku langsung bawa karung. Oh, jualan. Gitu. Masa kaisar jualan? Enggak, orang Cina kan, orang Cina jualan. Bukan nolong. Kalau Umar bin Khattab kan nolong, kalau orang Cina jualan. Oh iya. Oh iya, sudahlah. Nggak gini, ini saya ada beberapa hal yang pengen saya diskusikan. Oke, siap. Terkait dengan banyaknya pertanyaan di kolom komentar dan saya harap sih bisa langsung dijawab sama kaum radikalnya. Oke, komentar yang mana nih? Komentar pas video kita atau komentar yang video antum yang lain? Yang lain, yang lain. Jadi tapi saya pengen menjelaskan satu hal bahwa betapa sulitnya bagi saya untuk bikin konten yang tidak dikomentari secara tendensius itu. Jadi misalkan seperti kemarin lah ya, yang masalah ini saya curhat dulu ya. Kontroversi nasab ya Mas ini. Iya, misalkan soal kontroversi nasab gitu. Saya tuh kan pengen berbicara agar orang-orang itu tidak ngebahas pribadinya, tidak ngebahas tentang nasabnya atau yang semacam itulah. Saya fokus pada kelakuan, perilakunya seperti apa gitu. Dan saya menggarisbawahi bahwa perilaku dari kalangan habaib yang misalkan begini dan begitu ada kemungkinan atau ada potensi bersumber dari doktrin-doktrin yang ada dalam kitab-kitab mereka. Maka kita harus menyelidiki itu gitu. Tapi ujungnya adalah perdebatan soal apakah mereka itu dari komunis Yaman, apakah mereka itu dari kalangan ateis, apakah mereka itu berdarah Yahudi dan sebagainya. Ya, saya tuh bingung, mau darah Yahudi juga ya nggak apa-apa. Bahkan ada yang lucu nih. Orang Yahudi nggak ngakuin antum masalahnya. Kalau antum bilang darah Yahudi. Enggak, tapi saya dikatain PKI. Sama? Sama kelompok dari pendukung habaib ketika saya membela kalangan habaib. Saya tuh kan membela. Jadi gini nih, waktu kalangan habaib itu dihujat misalkan bahwa mereka itu leluhurnya itu misalkan antek Belanda dan sebagainya. Saya bilang saya mah gak fokus ke situ. Kalaupun mereka berasal dari leluhurnya Yahudi, leluhurnya apa ya gak jadi masalah. Saya bilang bahkan kakek tiri saya tuh PKI asli. Oh gitu? Iya, kader dia tuh. Kakek tirian tuh? Iya. Orang Bandung? Bukan, orang Jawa sana. Oh ya Jawa benar. Ya, terus saya bilang tuh gitu. Nah, kata-kata saya bahwa saya tuh kakeknya PKI menjadikan antum dijudging PKI. Padahal itu adalah sebenarnya sarana saya untuk membela. Jadi kalau misalkan mau kontra sama habaib misalkan, bukan gara-gara leluhurnya Yahudi, bukan gara-gara leluhurnya komunis dan sebagainya. Tapi kita tuh fokus tetap bukan pada masalah-masalah dan isu-isu pribadi. Masalah bahas pribadi itu masalah gibah. Kita masalahnya pada sesuatu yang berpengaruh terhadap urusan-urusan publik. Gitu. Jadi kalau misalkan ada habaib yang secara pribadi melakukan kemaksiatan begini begitu, tapi itu adalah masalah pribadi, saya nggak ikut campur, saya nggak mau ngomong sedikit pun. Atau tapi siapapun orang tuanya dan apapun pilihannya nggak peduli. Tapi kalau misalkan itu menyangkut masalah publik, masalah pendidikan, masalah edukasi, masalah Islam, isu-isu dan sebagainya, maka ayo kita diskusikan di bidang itu. Tapi ya susah sekali. Saya tetap aja 99% komentar itu berbicaranya masalah tendensi gitu. Iya, karena Indonesia sebenarnya gini sih, kalau aku lihat. Pertama aku coba jelasin dulu ya. Aku juga mungkin berada di dalam hal yang sama, tapi mungkin dalam audiens yang berbeda ya. Contoh misalnya kalau kayak misalnya orang sudah nganggap aku adalah radikal misalnya, maka apapun kata-kataku yang mengandung toleransi mereka nggak akan mau anggap sebenarnya. Tapi kalau kata-kataku yang mungkin menurut mereka bisa dibawa kepada radikalisme, itu langsung mereka catut kan gitu kan. Gitu ya. Ya, kalau orang sudah nggak suka, orang bilang gini, kalau udah sariawan seluruh makanan jadi nggak enak.
Jadi masalah dianya yang sariawan. Jadi seluruh makanan kan jadi nggak enak. Nah, berkaitan dengan Habaib, aku respect tuh. Pertama, orang juga respect ya. Guru Gembul mau datang ketika diundang sama Robito Alawiyah, gitu kan ya. Yang kedua, respectnya adalah perkataan antum yang pertama. Itu sebenarnya disclaimer yang antum harus ulangin terus tuh. Bahwasanya ini bukan permasalahan nasab sih sebenarnya, dan orang-orang juga nggak peduli berapa banyak orang Indonesia yang antum bilang baca kitab, atau orang Indonesia yang mendalami teori genealogi dan genetika gitu kan ya, DNA dan segala macam. Orang nggak tahu semua itu. Artinya adalah apa yang sekarang bermasalah adalah apa yang dilakukan oleh perorangan sebenarnya. Ini yang menjadi titik masalah. Kalau itu aku sepakat sih. Gitu. Nah, oh iya. Tapi nggak seru kalau langsung sepakat. Iya. Tapi ada banyak yang nggak sepakat nanti. terus gimana? Ya ayo kalau misalkan yang ini. Nah, cuman yang saya pengen diskusikan dalam hal ini itu adalah soal radikalisme itu. Nah, jadi kemarin karena komen-komen tadi ya. Nah, kalau komen-komen tadi itu, diantaranya adalah saya kemarin menemukan sebuah cerita yang kemudian memang sudah diwartakan di media-media mainstream kita. Ada seorang Indonesia namanya Zefrizal bla bla bla, saya lupa namanya. Dia itu adalah seorang jenius. IQ-nya 170. 170. 10 poin di atas orang Trenggalek. Orang Trenggalek, jenius. Dia selalu ikutan olimpiade matematika dan astronomi di seluruh dunia, dimanapun ada perlombaan itu dia kejar dan selalu dia menangi. Dia ahli matematika, dia jago sama astronomi, hal yang semacam itulah. Tapi ketika dia kuliah di Unair, antum dulu intelektual question IQ-nya berapa? Saya kecil banget, di bawah 100. Serius? Kok bisa? Serius, di bawah 132 loh. Oh iya? Iya. Itu jenius. Iya, kelihatan. Biasa ya. Cuma mau nyombong aja ya. Terus lanjut Trenggalek, dia ikut segala macam. Dia 170, dia ikut olimpiade dan lain-lain. Tapi kemudian di kampus Unair itu dia bolos, tidak masuk lagi dan hilang. Dia kabarnya adalah datang ke Pakistan, tapi kemudian setelah itu hilang, kontakkan lagi sama keluarga dan sebagainya. Diketahuilah sama intelijen di Indonesia bahwa beliau gabung ke ISIS. Lewat Pakistan? Lewat masuk ininya ke Pakistan dulu. Ke Pakistan dulu. Nah, dia gabung ke ISIS, kemudian menyatakan baiatnya kepada Al-Baghdadi. Nah, kemudian berjuang, perang begini begitu, sampai sempat kehilangan satu kakinya karena bom, tapi masih terus berjuang, masih dikejar-kejar, sampai akhirnya di satu wilayah di Afrika Utara, rombongannya dikalahkan dan pasukannya terpaksa mundur. Dia karena kakinya cuma satu, mundurnya nggak bisa kenceng, jadi ditinggal dan akhirnya sudah tidak diketahui lagi bagaimana ceritanya. Nah, istilah syahid itu mengerikan itu. Nah, ini orang ISIS. Dan kemudian saya dapat kabar kemarin yang tidak diwartakan oleh berita-berita, tapi dari orang yang oleh pemerintah Indonesia sangat dipercaya. Bahwa beliau yang sangat jenius itu bisa gabung ke organisasi teroris internasional karena ikut pengajian HTI. Ikut pengajian HTI ya? Iya, dulunya. Sebenarnya itu tahun berapa sih? Itu dia kaburnya dan hilangnya itu tahun 2016. Ya, oke. HTI-nya masih hidup. Oke, tentu saja. Jadi gini, itu ada beberapa titik ya. Itu udah boleh, udah selesai cerita atau masih belum? Aku coba bahas dari beberapa titik ya. Yang pertama, cara pandang kita tentang intelijensia ya dan kecerdasan. Kalau zaman dulu itu yang paling berarti itu memang IQ. Maka setiap anak-anak SD pada saat itu kan dites IQ ya. Yang aku dapat 132 tadi tuh. Temanku ada yang dapat paling tinggi 145. Jadi benar-benar dia juara satu di kelas, memang jenius. Tapi kebelakangan kita tahu bahwasanya IQ itu adalah hanya salah satu bagian daripada kecerdasan. Dulu tuh aku pernah ingat banget, ya. Tapi ini antara perbedaan antara orang cerdas dan orang malas itu kan tipis ya. Karena orang-orang cerdas itu sebuah orang-orang malas yang pengen untuk membuat dirinya nyaman kan gitu kan ya. Jadi aku bilang gini, aku tuh nggak penting jadi juara kelas. Jadi ibuku ketika itu nanya,
kok kamu nggak juara gitu maksudnya. Karena waktu itu yang paling penting kan yang juara kelas. Aku nggak perlu juara. Karena kenapa? Orang pintar tuh bukan ketika dia juara, tapi bisa nyelesain masalah. Tapi aku berpikir memang benar-benar kecerdasan tuh soal nyelesain masalah sebenarnya. Soal bagaimana kita cope dengan sesuatu dan kita bisa lepas daripada masalah itu. Maka ke depan orang kenal ada namanya EQ dan SQ gitu kan ya. Ada emotional quotient. Kalau kita berbicara IQ itu soal kenyamanan, maka EQ ini adalah soal ketenangan dan kalau SQ itu adalah soal kebahagiaan. Maka ada negeri-negeri yang mereka IQ-nya tinggi, mereka secara fasilitas mereka nyaman, mereka secara pendidikan literasinya tinggi sekali, tapi mereka nggak tenang. Ada yang tenang tapi mereka nggak bahagia karena itu ditandai dengan bunuh diri kan gitu misalnya. Nah berarti yang pertama kita tidak bisa katakan bahwa orang pintar itu harus kita harapkan mengambil keputusan-keputusan yang solutif. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting, soalan HTI. Coba misalnya, kalau logika ini dipakai, ini bisa bahaya banget. Karena berapa banyak kemudian dalam tanda kutip orang-orang yang ikut ISIS atau orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan itu dulu sekolah di NU dan Muhammadiyah. Paham nggak sih maksudnya? Nah jadi masa kita mengaitkan kemudian orang yang sekolah di NU dan Muhammadiyah dengan kemudian mereka jadi teroris kan gitu kan ya? Atau mereka jadi seorang, by the way, Gibran sekolah di mana ya? Oh Gibran sekolah di Australia. Berarti Australia itu mempromosikan orang-orang jadi. Oh ya, oke kita lanjut gimana tadi? Nah kan kita kan nggak berkata seperti itu kan. Maksudnya gini, kan di situ sebenarnya adalah kasus itu sebenarnya mengguncang banyak teori lah, banyak hipotesis karena biasanya orang berpikir bahwa teroris itu muncul gara-gara dia misalkan gampang didoktrin. Atau misalkan gara-gara dia tidak mandiri secara finansial, dia luntang-lantung jadilah teroris. Tapi ini beliau di Unair, kemudian pinter. Kok bisa? Makanya pertanyaan saya sebenarnya adalah gimana cara HTI mencuci otaknya? Iya, HTI mencuci otak dengan cara ini. Nah, jadi begini. Baik klinis. Jadi pertama-tama tadi kita harus sampaikan dulu bahwa adalah anggapan yang salah menurutku ketika terorisme dalam tanda kutip cuma disederhanakan dengan cara low education misalnya, atau orang-orang kurang atau perlu dengan masalah uang gitu misalnya, atau apalagi satu lagi tadi selain edukasi dan uang. Ya itu aja sih. Ya narrow minded lah gampangnya kita kira-kira. Karena kita juga menemukan dalam beberapa kasus orang-orang yang berbuat. Jadi gini, sebelum kita berbicara tentang terorisme, kita berbicara orang-orang yang berbuat sesuatu di luar kebiasaan dulu ya. Kalau aku melihat sih gini, faktor yang menyebabkan orang-orang tuh berbuat di luar kebiasaan atau dalam tanda kutip ekstrim, yang paling besar tuh keterpaksaan menurutku. Jadi karena dia nggak punya opsi lain, maka dia berbuat sesuatu yang di luar daripada kebiasaan. Dan dia tidak punya opsi lain ini bisa jadi karena low education, bisa jadi karena dia nggak punya akses terhadap uang misalnya. Karena itulah orang-orang misalnya contoh ya, orang maling karena dia nggak punya uang, sedangkan ada anak yang harus dikasih makan misalnya. Artinya dia kan nggak punya opsi ya dalam pandangan dia nggak punya opsi. Atau misalnya ketika dia misalnya mendapati ibunya mau mati, sedangkan dia harus punya uang untuk operasi atau misalnya pengobatan ibunya, karena dia nggak punya edukasi, dia nggak punya pilihan lain. Jadi balik lagi keterpaksaan sih sebenarnya. Makanya fenomena orang-orang berbuat ekstrim ini terjadi juga bahkan di tempat negara-negara yang terjajah. Betul. Nah, jadi tidak semua orang yang berbuat yang dalam tanda kutip di luar kebiasaan atau ekstrim itu adalah sesuatu yang salah. Itu pertama dulu. Walaupun nanti kita akan bahas ISIS-nya ya. Contoh misalnya dalam kasus yang sekarang kita lihat Palestina misalnya. Dalam kasus Palestina berarti kita tidak bisa menggolongkan Hamas sebagai teroris. Sedangkan orang-orang di luar seperti misalnya Piers Morgan, lalu kemudian kantor-kantor berita mainstream menggolongkan Hamas sebagai teroris. Dan how come mereka tidak menggolongkan Israel sama sekali sebagai teroris? Padahal aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan itu jauh lebih parah dan jauh lebih biadab daripada teroris sekalipun. Kreativitas yang mereka buat untuk membunuh manusia itu kan sudah di luar daripada nalar kemanusiaan ya. Kreatif banget bro. Sangat kreatif. Itu luar biasa. Jadi mereka menggunakan cara-cara paling kreatif untuk bunuh orang dan tidak punya akuntabel terhadap itu. Itu kan luar biasanya. Nah, tapi tidak dikatakan terorisme juga. Nah, ini menurutku adalah pertama ya, yang bisa kita lihat adalah bagaimana dunia itu punya dua muka dan punya double standard dalam menghadapi satu kasus misalnya. Oke, kalau gitu kita coba balik lagi. Satu hal yang kita sepakati bahwa ISIS itu adalah sesuatu yang jelas salah. Karena mungkin orang-orang juga ya sudah pernah aku ceritain bahwa ada pernah orang-orang ISIS datang ke tempatku. Aku sendiri, mereka berempat. Dan mereka ngancem untuk bunuh.
kalau aku nggak terima ide-ide mereka. Nah ini kan sesuatu yang salah. Maka nggak hanya ISIS sih, tapi ada banyak orang-orang yang ketika dia mengklaim kebenaran itu menjadi milik dia sendiri, sedangkan selain daripada dia itu sudah pasti salah. Atau paling tidak dia seolah-olah meyakini bahwa otoritas agama itu adalah dia. Sehingga berbeda dengan dia berarti berbeda dengan agama. Kalau bahasa sederhananya Dr. Majid Al-Kilani itu bilang gini, ketika ulama-ulama diangkat menjadi selevel Rasulullah, maka berbeda dengan ulama itu berarti berbeda dengan Rasulullah. Konsekuensinya kita murtad. Nah, iya itu. Konsekuensinya kita kafir. Nah, kalau kita gabungkan balik lagi dengan intelektualitas, di titik itu yang aku coba untuk garis bawahi di awal, bahwasanya IQ tinggi, pendidikan tinggi bukan berarti dia tuh cerdas. Karena cerdas itu soalan kemudian untuk memberikan solusi pada orang, bagaimana cope dengan satu situasi. Contoh kayak gini deh, aku yakin ya, profesor ketika dia nikah sama istrinya, ketika dia cuma ngandelin IQ-nya, kira-kira pernikahannya bisa tahan berapa lama? Mungkin nggak jadi nikah. Betul, karena dia banyak ngitung kan ya. Dia, kalau gua nikah ini 1 tahun, anak ini berapa, misalnya istri berapa. Nah, artinya kita tidak selalu membuat keputusan dalam hidup kita berdasarkan logika sebenarnya. Bahkan marketer mengatakan hampir 90% keputusan manusia itu didasarkan atas emosional. Maka iklan-iklan mana ada logika. Iklan HP sekarang mana ada iklan-iklan fiturnya ini berapa megabyte dan segala macam. Apple jualan Apple aja, because Apple is Apple kata mereka kan gitu. Nah, artinya adalah kalau kita lihat dari titik ini IQ tidak berperan penting dalam itu. Yang kedua, kalau misalnya tadi soalan HTI, di situ yang aku tekankan lagi, kalau seandainya dia cuma ngaji ke HTI misalnya, itu sama kayak kalau kita ambil logikanya adalah ada orang kuliah di NU, atau misalnya bukan kuliah lah, di SD di NU, tiba-tiba dia jadi orang jahat misalnya, atau dia sekolah di Muhammadiyah, lalu tiba-tiba dia jadi orang jahat. Apakah kita mengaitkan semudah itu dengan sekolahnya di NU dan Muhammadiyah? Jawabannya adalah tidak. Kalaupun dikatakan bahwasanya dia pernah ngaji di HTI sebelum dia ke ISIS. Nah, pertanyaannya justru adalah kenapa dia berhenti ngaji di HTI? Karena kalau dia tetap ngaji di HTI, dia tidak akan pergi ke Pakistan. Seperti saya tidak akan pergi ke Pakistan. Oh enggak? Oh, enggak dong. Karena Pakistan perginya ke Turki ya? Tentu saja. Karena Turki lebih bagus. Nah, jadi artinya kalau kita lihat justru keputusan dia pergi ke Pakistan tuh itu harusnya dimaknai, kalau orang cerdas ya, itu harusnya dimaknai berarti dia itu melakukan perkara-perkara yang dilarang atau yang salah karena dia keluar ngaji di HTI. Kalau dia ngaji di HTI, dia pasti jadi kayak saya. Coba kalau misalkan gini, saya juga sebenarnya yang bagian kecerdasan itu bahwa dia akhirnya bisa di dalam tanda kutip dicuci otak itu juga sebenarnya punya pikiran lain, bahwa orang-orang yang berpikir biner itu kalau misalkan IQ-nya tidak rendah ya berarti dia punya gangguan mental. Benar. Biasanya gitu. Benar. Dan memang ada jurnalnya sejak kemarin banget saya itu. Tapi yang menggelitik itu sebenarnya yang tadi itu, yang HTI itu. Kalau misalkan ya, ini kita ambil cerita. Kalau misalkan kita juga tidak mengambil penyederhanaan bahwa hanya gara-gara dia gabung ke HTI, kemudian jangan langsung salahkan ke ISIS karena dia juga latarnya NU atau Muhammadiyah, misalkan seperti itu. Tapi yang punya kisah bahwa dia terinspirasi menjadi bagian dari ISIS karena ISIS itu mengaku dirinya sebagai khalifah. Dan ide-ide kehilafahan itu berasal dari Hizbut Tahrir. Ide-ide kekhilafan berasal dari Hizbut Tahrir. Jadi maksudnya NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan lain sebagainya, atau yang disebut Wahabi, atau yang disebut itu para habaib atau siapa itu semuanya kan tidak mempromosikan ide-ide kekhalifahan. Iya, menurutku agak ahistoris sih. Karena kalau kita lihat salah satu aja misalnya contoh kayak bukunya Profesor Ahmad Mansur ya, yang Api Sejarah itu. Kan beliau menulis sendiri bahwasanya reaksi yang datang pertama kali ketika khilafah itu runtuh, karena khilafah itu sebuah fakta ya. Ada khilafah Umayyah, ada Abbasiyah, yang terakhir adalah Utsmaniyah. Lalu kemudian ketika khilafah Utsmani itu runtuh, maka respon pertama kali justru datang daripada PP Muhammadiyah kan ya, yang mengutus kemudian utusannya untuk pergi kepada konferensi khilafah. Dan itu direspons juga oleh ulama-ulama Surabaya yang akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya NU. Itu bukan aku yang nulis loh, tapi itu gitu. Profesor Ahmad Mansur Suryan Negara. Yang kedua dalam buku fikih Islam ya, karangan Sulaiman Rashid itu yang ada hijau ke ada kayak gradasi hijau ke kuning itu ya. Itu ada tentang fikih tentang khilafah tuh di situ ditulisin. Berarti sebenarnya kalau aku lihat ya, penyederhanaan bahwa khilafah itu adalah diusung oleh HTI itu adalah sebuah simplifikasi yang terlalu simpel gitu kan. Nah, artinya kita tidak bisa menjadikan itu juga.
Sama kayak gini deh. Sama kayak gini kita pikir. Oppenheimer dia bikin bom atom, kan, gitu kan. Apakah kita menyalahkan bahwasanya fisika membuat para teroris? Kan enggak. Artinya fisika itu adalah ilmu yang bersifat umum, gitu kan ya. Fisika ilmu bersifat umum, kimia adalah ilmu bersifat umum. Memahami fisika dan memahami kimia tidak menjadikan orang jadi jahat. Yang menjadikan dia jadi jahat adalah motif di balik pembelajaran itu. Nah, sama kayak HTI. HTI bukunya dijual bebas. HTI bukunya dijual bebas, video-videonya diupload, lalu kemudian dia ngadain konferensi hampir setiap tahun pada saat itu, pemikiran-pemikiran terbuka, dan kita sangat eager agar orang itu tahu tentang pemikiran Hizbut Tahrir itu seperti apa. Nah, artinya bagaimana mungkin ketika kita nyampein pemikiran-pemikiran yang bisa dikoreksi dan dikritik secara publik bahkan, lalu kemudian dijadikan ada orang bunuh orang, ini pasti gara-gara dia belajar di HTI. Itu sama aja kayak simplifikasi yang terlalu simpel dari orang-orang Barat yang mengatakan bahwasanya Islam itu menginspirasi abuse of woman, menginspirasi kemudian untuk bunuh orang, menginspirasi orang untuk tidak peduli dengan dunia. Itu persis sama tuh. Jadi orang berpikir begini justru yang perlu untuk dicek apakah dia punya gangguan mental. Ya. Nah, ini Baraya saya menempatkan diri sebagai pewawancara ya, karena ini saya memang benar-benar pengen dengar dari orang yang dituding. Karena memang dan saya juga kemarin kalau nggak salah tuh videonya mungkin diupload sama ini. Jadi ya kita butuh semacam konfirmasi dan penyeimbang gitu. Jadi saya langsung datang, tapi saya nggak akan itu. Ngikut aja dulu. Nah, tapi pertanyaannya gini, terkait dengan ide-ide kekhalifahan. Ya. Kebanyakan dari kelompok-kelompok yang kita sebut sekarang sebagai radikal atau kelompok-kelompok yang kita sebut sebagai cikal bakal terorisme itu tidak lepas dari runtuhnya kekhalifahan. Jadi misalkan yang baik Ikhwanul Muslimin maupun Hizbut Tahrir itu sama-sama muncul sebagai reaksi atas keruntuhan kekhilafahan. Kemudian kalau NU dan Muhammadiyah itu gara-gara Muhammad bin Abdul Wahab tapi misalkan Jamaah Islamiyah, kemudian yang di Pakistan itu siapa? Yang Abu Al-Maududi itu dan lain sebagainya. Itu justru adalah respon terhadap keruntuhan kekhilafahan. Maka dalam konteks ini saya menduga bahwa ide-ide yang melahirkan terorisme atau radikalisme atau ekstremisme itu adalah tema-tema Islam yang berkaitan dengan institusi politik. Makanya mereka juga yang dikejar itu adalah institusi politiknya, bukan masalah Islam pada dimensi yang lainnya. Kan jadi baik HTI maupun misalkan Al-Ikhwan itu juga fokus mereka itu adalah pada dimensi politik Islam kan. Nah, berarti dimensi politik Islam itulah yang melahirkan terorisme. Gimana? Nah, itu juga termasuk silogisme yang terlalu simpel. Jadi gini, pertama aku pengen jelasin dulu. Ini nanti aku coba akan bahas tentang cuci otak dan tentang ekstremisme serta terorisme serta ya segala macam yang diusung oleh Barat setelah pasca 2001 itu ya, ketika terjadi pemboman ke World Trade Center itu. Yang pertama gini, kalau kita katakan bahwasannya kekerasan itu senantiasa diinspirasi oleh politik, aku melihat tidak selalu sih sebenarnya. Karena mohon maaf, Banser tidak memerlukan alasan khilafah untuk bisa ngusir orang, kan gitu kan ya, atau untuk persekusi kepada orang. Pengalaman pribadi ini. Ya, tentu saja, karena ini relate kan gitu kan ya. Atau misalnya tidak perlu juga dilakukan oleh misalnya ormas-ormas yang sering malakin orang ketika bangun bangunan gitu kan ya, atau misalnya dia melakukan kesewenang-wenangan dan segala premanisme, itu tidak memerlukan sebuah alasan-alasan politik. Dan kalau kita lihat tentang korban, jumlah korban homicide misalnya di Amerika, korban homicide di Amerika itu hampir 100% karena gangguan mental. Tadi tidak diinspirasi oleh agama tertentu, apalagi oleh agama Islam. Makanya orang-orang di Barat sana mereka mengatakan terrorism have no religions. Anehnya orang-orang Indonesia senantiasa mengaitkan terorisme itu dengan Islam. Karena seolah-olah mereka melihat ada hubungan antara terorisme dengan Islam. Yang kita lihat justru sesuatu yang berbeda. Pertanyaan sederhana. Kalau kita bicara tentang terorisme ya, ketika Hadratus Syekh Hashim Asy'ari misalnya, ketika dia mengatakan resolusi jihad, bagi pandangan kita ini adalah sebuah perang suci. Maka yang wafat adalah syahid. Yang kemudian justru membelot daripada fatwa ini adalah seseorang yang justru adalah pengkhianat gitu kan ya. Mereka membuat makar. Tapi bagaimana orang-orang Belanda menyikapi ini?
mereka menyikapi ini adalah bagian daripada tindakan ekstremisme. Mereka menyikapi ini adalah bagian daripada tindakan terorisme, dan mereka langsung menunjuk Islam sebagai bagian daripada inspirator itu. Maka Barat ketika melihat itu, mereka tahu persis bahwasanya yang mendasari perlawanan terhadap ketidakadilan itu, kalau dalam pandangan kita, ketidakadilan itu adalah bagi mereka yang menginspirasi adalah Islam. Maka mereka berusaha untuk memutus mata rantai ini dengan mengatakan seolah-olah semua kekerasan atau semua keburukan itu berasal daripada Islam. Karena kita balik lagi, sebenarnya gini ya, kita tidak perlu agama untuk melihat satu fakta bahwa kalau ada orang itu sudah diambil haknya atau orang itu sudah terdesak, dia pasti akan ngelawan. Gitu maksudnya. Jadi itu nggak perlu teori apapun atau bahkan tidak perlu agama. It happens all the day in every part of the world, in every history that we can read. Artinya kita nggak perlu teori apapun untuk mengatakan bahwa kekerasan itu tidak ada hubungan dengan agama. Justru sebenarnya kekerasan ini jauh lebih berkurang ketika orang memahami agama. Ada nilai-nilai transendental selain daripada nilai-nilai yang dia lihat kemanusiaan. Menarik misalnya seperti kata Cak Nun. Cak Nun bilang begini, andaikan membunuh orang itu tidak dilarang di dalam Islam. Pertanyaannya, apakah kita tiap hari bunuh orang? Iya kan ya? Iya. Artinya kan nggak mungkin kan? Nah, apalagi ketika ada agama. Artinya kita sebagai manusia aja nyembeli orang, jangan nyembeli orang. Anu ngeliat video yang suami mukulin istri itu ya kan? Iya. Itu ganggu aku setiap hari tuh. Iya. Ketika udah itu masuk ke sini dan mengganggu. Jadi apa ya? Buat kita tuh jadi kayak aneh gitu maksudnya. Iya. Tahu perasaan itu aku temuin kapan? Kapan? Perasaan yang sama aku temuin kapan? Ketika ngelihat nenek-nenek digigit sama anjing Israel. Oh. Yang nenek-nenek pakai kerudung malam-malam digigitin, itu perasaan sama banget. Artinya disturbing nggak sih? Iya. Nah itu kan manusiawi, sangat manusiawi itu. Bahkan tanpa agama pun kita tuh marah ngelihat itu, gitu. Itu bertentangan dengan nurani kita. Gitu. Betul. Nah bagaimana kalau ada orang agama ngelihat itu? Ya, dia langsung bilang, gila, aku relate banget karena aku punya 2 anak perempuan. Aku bilang gini, kalau aku jadi bapaknya, aduh. Nah, kalau aku melakukan sesuatu nih, misalnya aku datengin anaknya terus misalnya aku gambar misalnya, atau aku jatuhin pena terus dia pas ngambil aku lutut itu misalnya gitu kan. Nah, pertanyaan apakah jadi radikalisme gitu kan ya. Nah, jadi kan tergantung konteks kan kita melihat itu. Tapi kita sama-sama sepakat bahwasanya membunuh orang itu adalah manusiawi pun tidak bisa kita lakukan seenak itu. Maka kata Cak Nun, apakah ketika nggak ada agama kamu akan bunuh orang terus? Jawabannya tidak. Apalagi ketika ada agama. Balik lagi soalan HTI tadi, nah soalan politik tadi, apakah kemudian kerinduan orang akan politik yang dipimpin dengan Islam itu menjadi sesuatu yang menginspirasi mereka untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan kekerasan. Justru yang kalau kita lihat politik yang tidak berdasarkan agama itu justru yang membunuh banyak sekali orang. Karena menurut Canon Armstrong itu dalam bukunya dia menulis bahwasanya ada satu syarat agar orang tuh bisa membantai orang lain. Namanya dehumanisme. Artinya orang tuh sudah dihargai tidak lagi jadi seorang human. Atau dia disamain dengan binatang yang kalau kita sembelih ayam kita kayak nggak merasa guilty. Dan ini dilakukan oleh Israel. Pertanyaan, apakah Israel diinspirasi oleh politik Islam? Kan tidak. Gampangnya seperti itu aja sih. Dan artinya kalau kita lihat data, balik lagi ya. Kalau kita lihat data kalau kita mau kumpulin, data-data kerusuhan, data-data ketegangan yang terjadi di antara masyarakat, pembunuhan dan segala macam, menurutku data-data masih didominasi oleh bukan politik Islam. Dan oleh bukan orang ngaji. Jelas. Gitu kan ya. Artinya orang-orang ngaji justru dia punya konsiderasi lain. Selain daripada konsiderasi agama. Tapi betul, aku sepakat ketika dikatakan ketika orang salah memahami agama, maka agama itu menjadi pendorong yang lebih besar untuk melakukan sesuatu keburukan. Artinya adalah apa? Sebelum beragama dia sudah salah cara pikir. Artinya agama itu tidak memperbaiki dia. Sehingga dijadikan sebagai dalil untuk memperburuk. Gambarnya gini deh. Ada orang jualan pisau. Pisaunya pisau dapur, bagus, pisau dapur Jepang, harganya 7 juta, mahal. Aku baru lihat kemarin, tapi aku nggak beli. Itu kan ya. Simu apa namanya? Iya, jadi pisau yang benar-benar dibuat di Jepang itu, yang udah benar-benar setahun bikinnya atau berapa bulan gitu kan ya. Itu tajam banget. Itu untuk motong sayur. Dan motong daging juga sangat smooth sekali gitu, kayak mentega. Nah, pertanyaan kalau ada orang beli itu, lalu kemudian dia diajar ini cara pakainya kayak gini-gini segala macam. Dia udah lihat reviewnya, terus dia pakai untuk nusuk orang. Karena memang dari awal dia sudah memang nggak suka sama orang itu. Nah artinya sebelum dia punya itu pun dia sudah punya intensi. Pisau itu cuma memudahkan dia aja. Nah itu bahayanya Islam. Tidak hanya Islam, tapi bahayanya segala sesuatu yang lain untuk menginspirasi keburukan. Contoh, saya tambahin dikit sebelumnya. Pancasila. Bisa nggak dipakai untuk bunuh orang? Ya bisa. Bisa. Dan faktanya sudah seperti itu kan ya.
PKI, kita tahu DN Aidit itu sebelum dia melakukan keburukan-keburukan yang sangat ngeri dengan PKI-nya itu menerbitkan buku membela Pancasila. Coba. Artinya orang dibunuh atas nama Pancasila kan ya. Ketika PKI melakukan pemberontakan, mereka membunuh atas dasar keyakinan mereka dan jelas itu bukan Islam. Artinya ya kita nggak bisa langsung mengaitkan, walaupun betul keyakinan itu berperan penting dalam aktivitas orang. Berarti berpikir sebelum beriman. Berpikir sebelum, lebih tepat lagi adalah berpikir adalah syarat beriman. Iya. Artinya kalau ada orang nggak berpikir, dia tidak diterima keimanannya. Berarti kalau misalkan ada ajaran-ajaran dalam tanda kutip agama yang melarang orang untuk tidak berpikir, melarang orang untuk berpikir, berarti jauhin ya. Ini kalau ini orang-orang agama lain nonton, aku agak bahaya. Kalau antum ngomong nggak apa-apa, kalau aku yang ngomong jadi masalah nih. Jadi ya, aku sepakat. Artinya aku justru masuk Islam karena Islam adalah agama yang benar-benar promote pada berpikir. Jadi benar-benar promote pada berpikir, benar-benar promote pada rahmah. Makanya kan aku bilang gini. Terakhir aku ketemu dengan orang juga. Mohon maaf, dia suka sekali nonton dengan kekerasan-kekerasan. Dia suka sekali nonton orang-orang yang terakhir beredar, antum lihat nggak sih? Yang bukan terakhir sih, udah lama banget tapi beredar lagi. Ada 2 pilot Turki yang dibakar sama ISIS. Oh, belum. Oh, itu ngeri banget tuh. Dan ini ada orang-orang yang dikurungin itu bukan? Bukan, jadi dibakar betul. Jadi pokoknya ngeri banget deh. Itu mau muntah juga. Artinya gini, ada orang-orang yang suka banget dengan gambar-gambar gore kayak gitu. Kemudian dikirim-kirimin kadang-kadang segala macamnya. Untuk kayak gitu-gitu. Aku bilang gini, kamu dengan berpikir dengan ngirim gambar-gambar kayak gini itu berarti kamu merasa bersemangat. Aku bilang itu kayak nonton film porno, cuma beda fetisnya aja. Paham gak sih? Ya jadi mungkin dia ketika ngeliat itu dia terangsang gitu maksudnya. Ini sama persis. Nah, orang beragama itu justru menekan itu kan ya, menekan ekstremisme justru. Kamu mencintai nggak boleh terlalu mencintai. Kamu membenci nggak boleh terlalu membenci. Kalau kamu suka jangan terlalu suka. Kalau kamu merasa ini benar, hati-hati bisa jadi ini salah. Kalau merasa ini salah, bisa jadi ada kebaikan di dalamnya. Islam itu adalah agama yang ngajak orang agar tidak ekstrim justru. Maka ketika ada orang yang dalam tanda kutip membencinya banget, seolah-olah tidak ada pertaubatan gitu kan ya. Berarti jangan-jangan yang menjadi titik pemikirannya bukan Islam. Jangan-jangan gitu. Tapi saya juga sebenarnya suka yang gore-gore gitu, yang gorengan. Oh deh. Iya, gorengan gore itu ya. Gore ya. Ya tapi kalau misalkan ya, kalau itu pandangan Pak Felix gitu. Kalau kemudian berarti berpengetahuan dulu, berpikir dulu baru beriman, atau itu adalah menjadi syarat untuk keimanan. Lalu bagaimana ceritanya tentang fenomena bahwa orang-orang yang beragama, khususnya dalam konteks ini adalah Islam, justru adalah orang-orang yang tertinggal dalam kemampuan berpikir. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa aku masuk Islam. Gimana tuh? Jadi gini, aku tuh menemukan serius deh. Aku termasuk orang yang benci dengan Islam dulu. Aku nggak suka banget. Lebih tepatnya aku sadar setelah aku masuk Islam, aku bukan benci dengan Islam. Aku benci dengan Muslim. Karena orang-orang Muslim itu tidak menjadikan dirinya sebagai contoh daripada Islam. Nah itu yang kadang-kadang kita lihat. Kok bisa orang-orang Muslim, ya kalau itu kita jawab sederhana deh. Ayat pertama turun Iqra. Lah kita kemarin Tereli ngasih data kan ya. Yang paling tinggi kalau nggak salah Inggris itu Inggris paling banyak baca. Iya, paling banyak baca ya. Mereka setahun itu beli rata-rata 10 buku per orang. Sehingga kalau penduduknya 60 juta, mereka beli 600 juta buku. Aku bilang gila, 600 juta buku. Lah kita 275 juta. Jadi kalau di rata-rata kita satu orang beli 0,05 buku. Iya. Itu pun masih diselamatkan mungkin dengan orang-orang kayak yang diselamatkan sama novel. Bukan hanya itu, tapi yang heavy reader. Yang satu orang mungkin bisa 100 atau 200 buku per. Aku aja beliin anakku aja 1 tahun ini nggak kurang daripada 100 buku. Artinya kan masih terselamatin kan. Coba kalau orang-orang ini nggak dihitung, misalnya selesai nih Indonesia nih. Nah padahal yang lucu adalah kalimat pertama yang muncul daripada Al-Quran adalah Iqra, baca. Kalaupun kamu nggak mau baca tafsir nggak apa-apa, gak usah baca tafsir Iqra. Tapi itu literally baca. Nah jadi itu menjawab pertanyaan kenapa sih orang-orang Muslim yang katanya menjadikan berpikir menjadi dasar atau menjadi syarat daripada keimanan, lantas mereka sendiri keimanannya ngaco. Itu maksudnya. Ayat pertama itu Iqra, ayat terpanjang itu catat. Ayat terpanjang tentang mencatat hutang, betul. Ternyata pinjam 100 nggak dicatat. Nah, makanya saya tuh banyak sekali keluhan-keluhan. Bahkan di video saya itu dominasi itu adalah terkait kalau misalkan hubungannya dengan Islam itu adalah keluhan tentang itu. Ya, makanya orang banyak salah paham ya.
Jadi di dalam Al-Quran suruh baca dan catat, kita tidak membaca dan tidak mencatat. Betul. Kemudian dalam Islam itu beda-beda dikit gak apa-apa lah. Yang paling penting tuh berjamaah, ada dalam satu kesatuan. Kita pecah belah gara-gara jamaah gitu. Kita tuh punya banyak sesuatu dalam Islam tuh dalam Islam tuh kita tidak boleh ngamuk. Tidak boleh ngamuk. Ternyata orang Islam banyak yang paling banyak ngamuknya. Paling mudah ngamuk. Dan tidak bisa mengendalikan amarahnya. Bahkan melabeli amarahnya itu adalah sebagai bagian dari kecintaan pada agama gitu kan. Ada banyak hal-hal yang semacam itu. Saya tuh selalu menekankan bahwa kita tuh perbedaan pendapatnya tuh besar antara kita berdua tuh. Bahkan dari tadi tuh sebenarnya saya nahan ngomong gitu. Dan tapi saya tuh bisa nih bercengkrama, bisa saling gebuk-gebukan di sini dan saling sayang-sayangan itu bisa. Saya tuh pengen mempromosikan itu. Saya tuh bisa ngobrol dan baik bersama Pak Ade Armando dengan kalangan tokoh-tokoh NU, dengan NU versus Muhammadiyah. Saya bisa ngobrol dengan orang-orang yang katanya mau ateis, yang sangat liberal, semuanya itu tuh bisa gitu. Cuman kita tuh dibatasi dengan itu gitu. Dengan Gibran bisa. Bisa. Ada acara saya bareng sama Mas Gibran. Gitu. Tapi dibatalin sih. Berarti nggak bisa dong. Tapi dulu tuh saya tuh udah mau sepanggung sama beliau tuh, dan saya tuh gak jadi masalah. Sama Kaisang udah pernah. Apa? Sama Kaisang udah pernah. Saya nyenggol nggak ditanggepin. Ya berarti nggak bisa. Nggak, cuman dari pihak sayanya ke mereka. Saya tuh sangat terbuka untuk ini. Gitu. Ya kelihatan. Jadi pas ke Robito Alawiyah kemarin kelihatan Guru Gembul benar-benar terbuka. Iya, jadi ya ini maksudnya dalam pikiran Islam, kalaupun ada di antara kita tuh yang beda pandangan, beda perspektif, ya mendingan konfirmasi aja langsung dengan orangnya, klarifikasi aja, bukan menolak tapi di belakang bikin frame bahwa ini masuk ke dalam kelompok ini masuk ke dalam kelompok ini. Kan HTI menyebabkan ekstremisme kayak tadi ya, ke teman antum itu ya. Tapi yang tadi itu ya, bahwa itu nggak ngebantah ya bahwa fenomena kalangan beragama, khususnya kalangan Islam, itu justru malah semakin sedikit jam baca mereka gitu, semakin sedikit. Oh, itu fakta yang sulit dibantah. Justru itu yang saya bilang kenapa saya masuk Islam. Artinya salah satunya, tahu nggak sih pelajaran yang paling aku benci dulu di sekolah apa? SMP SMA. Apa? PKN? Bahasa Indonesia, sejarah. PPKN 8 loh. 8. Padahal nggak belajar. Jadi bahasa Indonesia dan sejarah. Dan dua ini justru menjadi dua hal yang paling aku suka setelah masuk Islam. Jadi aku pengen kasih tau orang, Islam tuh bisa ngubah orang gitu maksudnya. Nah, coba bayangin ya. Tau nggak sih ketika ngelihat Indonesia tuh kayak apa? Aku pengen pindah ke Jepang. Aku nanya sama orang-orang, kenapa nggak lahir di Jepang aja? Iya, padahal mirip gitu ya. Betul. Aku bisa baca komik dengan seenak mungkin gitu kan ya. Di situ lebih rapi, di situ lebih keren ya, karena namanya 90-an kan ya. Anak 90 kan benar-benar sangat diinfluence dengan Jepang. Tapi setelah aku masuk Islam, aku bilang, ya Allah ngasih tempat terbaik bagi aku untuk kemudian di sini. Nah, ini artinya kan justru Islam mengubah aku untuk lebih mencintai Indonesia kan gitu. Karena menganggap ini adalah lahan perjuangan yang lebih relevan. Lebih kepada bahwa Allah itu adalah zat yang maha presisi. Allah nggak mungkin ngasih orang salah. Artinya aku jadi aku terima, aku mencintai Indonesia, aku mencoba untuk ngajak orang Indonesia. Lihat nih, aku bisa loh diubah oleh Islam. Artinya apa? Ketika kalian nggak berubah, bukan salah Islamnya, salah kalian. Kenapa kalian nggak mau? Nah, itu tujuanku gitu. Oke. Jadi kapan diundang sama Gibran? Kayak Gibran harusnya diundang ke sini ya. Dia kan lebih muda. Oh iya. Kan harusnya muda mendatangi yang tua. Itu kan Pancasila sekali. Oh iya. Iya benar. Antum lebih tua juga kan daripada Gibran kan? Iya, saya lebih tua. Makanya aku nggak perlu MK lagi kan? Jadi wakil presiden itu lebih layak saya. Kan lebih tua. Aku dukung. Ya balik lagi ke topik. Satu lagi lah, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, mau sampai Jumatnya juga nggak apa-apa. Satu lagi. Kalau misalkan fenomenanya adalah bahwa Islam justru atau mayoritas kaum muslimin justru malah tertinggal dalam pengetahuan dan teknologi dibandingkan dengan orang-orang non-muslim itu. Ya. Dan faktanya juga termasuk dengan kekayaan. Betul. Jadi kemarin saya tampilin ya sebuah sumbernya bahwa sumber mana yang saya kisihin? Tapi ya ada penelitian mana gitu. Saya menyebutkan misalkan di Indonesia itu
Yang menguasai ekonomi Indonesia itu kebanyakan tuh Chinese. Nah, yang pribumi dan Muslim, yang pribumi plus Muslim, itu cuma 15% dari kekayaan di Indonesia. Kepemilikan aset dan mereka. Dan itu pun mungkin cuma yang pegang duit aja ya. Tapi yang punya tetap yang lain. Ya maksudnya kekayaan mereka yang mereka punya itu gitu. Jadi 87% populasi tetapi hanya menguasai 15% aset ekonomi. Oke. Aku gabungin dengan cuci otak ya. Aku tadi lupa bahas tentang cuci otak. Sebenarnya gini, tidak ada manusia yang tidak dicuci otak. Artinya manusia itu tidak mungkin netral. Itu sama aja kayak ada orang tua bilang gini, jangan pengaruhi anakmu biar dia memilih sendiri. Gimana caranya nggak mempengaruhi anak suruh dia milih sendiri? Mana ada anak yang milih sendiri? Ya betul. Bisa paham maksudku ya? Artinya kalau ada orang tua yang bilang bahwasanya kita tuh biarin anak kita milih sendiri, jangan dipengaruhi, jangan lu cuci otaknya. Bro, itu anak-anak, mereka tuh nggak akan bisa milih sendiri. Nah, secara paling gampang yang sudah terinstal adalah kemalesan. Mereka kan pilih yang lebih mudah, mereka kan pilih yang lebih santai kan itu kan ya. Nah, artinya nggak ada orang yang bersifat netral. Either ketika kita punya tanah itu kita menanami dengan bunga lalu muncul bunga tapi tetap ada rumput-rumputnya, atau kita tidak tanami sama sekali lalu muncul rumput kan itu kan ya. Artinya kita tidak mungkin menganggap ada pikiran orang netral. Artinya ada orang mengatakan bahwa orang masuk Hizbut Tahrir dicuci otak, berarti dia juga sudah somehow dicuci otak dengan pemikiran yang lain atau menginstal pemikiran lain pada dirinya. Gampangnya seperti itu. Nah, aku masukin ke sini kepada kenapa orang-orang Islam itu low performance. Dan low performance itu jangankan kita bicara tentang masalah uang, mereka secara karakter juga low performance. Contoh misalnya ya, secara toughness, secara mereka apa ya, semacam kayak toughness itu apa ya? Ketangguhan, resistensi, kekekahan, resiliensi, itu sangat kurang sekali. Nah, kalau aku lihat itu ada banyak faktor sih. Yang pertama aku pernah bahas tentang ini. Antum pernah tahu nggak tentang bagaimana penjajah itu membentuk mental terjajah kepada kita? Jadi sebenarnya kalau kita lihat Indonesia itu adalah bangsa yang sangat rajin, diligent. Mereka bangun lebih pagi, mereka kerja lebih keras. Somehow mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harusnya dapatkan. Seperti orang-orang misalnya Itali. Antum kalau ke Itali itu jam 9 mereka masih tidur. Jam 10 mereka baru bangun ngulet. Setelah itu mereka minum bir gitu kan ya. Tapi somehow mereka masih bisa makan. Kayak nggak adil gitu kan ya. Nah, artinya kalau kita lihat balik lagi tentang Belanda misalnya contoh ya. Salah satu yang aku pernah kritik itu adalah tentang bagaimana mereka tuh memberikan sebuah strata sosial yang bersifat legal. Misalnya contoh ya, zaman dulu kan ada 3 mereka kelompok ini. Pertama ada Europanen, yang kedua ada Vreemde Oosterlingen, yang ketiga ada Inlander. Yang paling apes kira-kira siapa? Yang bawah. Yang Inlander, Anda. Tapi saya kan tidak. Saya kan pertengahan. Vreemde Oosterlingen gitu kan. Nah jadi Vreemde Oosterlingen ini bisa belajar gitu kan ya. Mereka bisa mendapatkan akses dan segala macam. Maka tata kota Belanda kita sudah tahu. Setelah pemerintahan atau pusat kota itu mereka dikelilingi dengan India, Arab dan Cina. Mereka sebagai buffer. Mereka jadiin Vreemde Oosterlingen sebagai buffer untuk Inlander. Parah kan? Yang terbentuk kebencian Inlander terhadap Vreemde Oosterlingen. India, Cina dibenci. Arab untungnya karena mereka Islam, jadi mereka bebas dari kebencian itu. Gitu kan? Tapi kan kita kan dibenci orang Cina gitu kan ya. Artinya dari zaman dulu pun secara akses terhadap aset itu tidak imbang, tidak equal gitu maksudnya. Sudah dibuat seperti itu. Sehingga pendidikan dan segala macam ya wajar kalau terjadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak bisa memungkiri secara karakter orang Cina unggul. Dulu contoh misalnya ya memang karena minoritas ya. Orang kan bilang kalau kita dalam keadaan terjepit tadi, ekstremisme tuh muncul. Bapak saya tuh pernah bilang gini, contoh ya. Perkara sederhana yang bapak saya warisin pada saya nggak ada hubungan dengan agama. Walaupun setelah kita masuk Islam, kita dapat ada hubungan dengan agama. Bapak saya tuh bilang gini, Lik, minjem barang ke orang tuh bodoh. Minjemin lebih bodoh. Coba bayangin. Tapi ini kan mentalnya disampaikan karakter. Artinya daripada saya minjem, saya harus beli. Tapi ketika saya mau beli, bapak saya bilang lagi, Lik, jangan beli kalau sebelum kamu punya 50, baru keluarin 1 atau 2. Jadi orang Cina, dia akan nahan sampai dia punya 50, dia nggak mau ngutang. Ketika dia ngutang, kita tahu dia kehilangan kebebasan. Iya. Nah ini kan mental tertentu nih yang kita bisa lihat. Jadi ada urusan kemudian sistemik, ada urusan karakter, ada urusan satu lagi goodwill daripada pemerintah. Karena kalau kita bicara tentang goodwill daripada pemerintah ya boleh nggak sih kita ngomong? Boleh aja. Ya, kita pemerintah udah gitu ya, pemerintah. Kita udah tahu lah seperti apa goodwill daripada pemerintah. Makanya kalau kita bandingin dengan negara-negara yang lain yang misalnya mereka punya kekayaan lebih bagus dan segala macam ya goodwill pada mereka jauh lebih tinggi daripada kita. Ini seperti itu sih, ada 3 faktor minimal. Pemerintah kita tuh kayaknya nggak ada will-willnya deh. Iya, semuanya Jawa ya.
Nggak ada will ya. Adanya pil ya. Bukan itu. Nggak ke situ juga. Nggak ke situ juga ya. Ya jadi ya itu juga nggak bisa dibantah ya. Nggak bisa itu dibantah. Juga nggak bantah. Cuman memang sesuatu yang sangat disayangkan dan ya pada akhirnya juga ini merambah pada masalah-masalah edukasi. Jadi betapa sulitnya untuk mengedukasi. Satu hal yang kemudian saya pengen curhati dan saya pernah bikin video juga. Justru banyak orang-orang di antara kaum muslimin yang digelari oleh ulama justru malah mempertahankan mempertahankan situasi bahwa kaum muslimin gak usah belajar karena si ilmu itu dipisah. Yang kemudian saya sebut bahwa itu adalah sekularisme gitu. Jadi ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat gitu. Begitu kan? Betul. Sehingga jadi kalau misalkan itu sepupu saya tuh masih ada di pesantren yang si kiainya itu menekankan gak usah belajar ilmu matematika dan lain sebagainya karena itu gak akan ditanya di kuburan. Itu masih ditekankan seperti itu. Yang paling penting itu, nah tapi yang paling penting itu kemudian hafalin sholawat ini gitu, kemudian nadom begini dan begitu dan sebagainya. Dan itu tuh orang-orang yang digelari ulama yang mengatakan seperti itu tuh. Betul. Jadi ya akhirnya kaum muslimin susah sekali untuk disadarkan karena otoritas yang mereka hargai justru malah membenarkan bahwa kita memang seperti itu. Pas ditanya, kan kita jadi tergantung, kita jadi kehilangan izah dan lain sebagainya, mereka mengatakan, ya ini kan sunatullah, dunia itu bergerak. Jadi dulu kita di atas, sekarang di bawah, ya terima aja karena kita dunia hidup di zaman bergerak. Dulu kita di bawah, sekarang kita di bawah banget. Jadi jadi kesal juga ini orang-orang kenapa sih sikap-sikap fatalisme gitu ya. Kayak tadi kan fatalisme kan ya. Seolah-olah semua sudah ditakdirkan, semua sudah predestinasi dan segala macam. Oke, aku ngerti sih kalau gitu. Itu juga termasuk kritiku yang paling besar. Jadi kritiku yang paling besar pertama terhadap sistem pendidikan di Indonesia, aku udah pernah ngomong belum sih? Bahwa kita tuh terlalu banyak bahas tentang what and how, tapi kita nggak pernah bahas why. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengajaran terhadap Islam tuh diberikan sehingga Islam seolah-olah seperti katanya Karl Marx. Agama adalah candu bagi orang-orang. Sehingga ketika dia merasakan sakitnya tuh kayak dicanduin. Gimana ya cara ngomongnya? Sakitnya tuh kayak diredam. Sehingga dia nggak merasakan sakit. Ketika tangannya dipotong itu ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting kan ini. Jadi kayak sakitnya tuh harusnya dia merespons dengan cara tertentu, tapi dia tidak merespons dengan cara yang tertentu. Aku sepakat sih kalau kayak gitu. Artinya kalau kita berbicara tentang agama, justru agama itu harusnya menjadi sebuah sebuah prekursor bagi ilmu-ilmu dunia. Jadi gini sebenarnya kalau kita lihat ya. Kita kesampingan dulu teori-teori yang membuat Indonesia jadi kayak gini. Tapi kita lihat faktanya. Faktanya adalah ketika Islam itu muncul, mereka itu dikelilingi oleh dua imperium besar. Romawi yang sudah sekitar berapa waktu itu ya? 1000 tahun hampir ya. 1000 tahun sebelumnya kalau kita hitung dari 400 sebelum Masehi ya. Kalau 200 berarti ya sekitar 800 tahun. Ya, kalau dimulai dari kerajaannya. Nah, kerajaan 200 lah taruhlah ya, berarti sekitar 600. Persia itu sudah sekitar berapa? 1200 malah. Lebih lama lagi. Itu dan mereka punya edge of teknologi. Mereka punya semua teknologi yang paling besar pada zamannya. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk belajar administratif ke Persia. Dan mempelajari bahkan manjanik dari Persia dan Romawi dan seterusnya. Ya mempelajari semuanya lah. Bahkan ada banyak quotes orang-orang ulama itu ternyata diambil dari Persia. Aku jadi ngeliat. Nah artinya orang-orang Muslim tuh tidak melihat bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda antara dunia dan akhirat. Nah, itu pengen ngomong gitu. Nah, dia kalau kita lihat justru pada saat itu Islam itu adalah menjadi satu agama yang menyerap segala sesuatu yang baik seperti kata Rasulullah, hikmah itu barang kalian. Cuma bisa jadi Anda dapat dari orang lain. Nah, artinya dia tidak memandang sekedar seperti candu tadi. Nah, ini yang coba kita khusus pemahaman tentang takdir sih kalau aku lihat. Jadi pemahaman tentang takdir ini seringkali membuat orang tuh tidak mau berusaha. Karena mereka bilang ini, contoh yang paling nyata ya. Takdir itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka kalau sudah rezekimu, nggak akan kemana-mana. Tidak, ya itu dia. Tapi kalau belum rezekimu, nggak akan dapat. Atau harta itu fitnah dunia. Kalau kamu cari, nanti kamu panjang tuh tanggung jawabnya di akhirat. Nah, jadi kalau menurutku ya, ini solusinya. Otoritas itu tidak salah.
tapi siapa yang mengatakan dan kepada siapa dikatakan itu yang jadi masalah. Contoh, seorang Adi Hidayat misalnya, dia bilang gini, menghafal Quran itu belum tentu masuk surga. Pantes. Tapi yang ngomong Felix dilempar batu sama orang. Karena kan kalau dia yang ngomong dia hafal Quran kan. Tapi kalau Felix bilang menghafal Quran itu tidak pasti masuk surga, dilempar batu, lu males gitu kan. Paham gak maksudnya? Nah, harusnya yang ngomong kayak gitu adalah pengusaha yang kaya. Misal contoh ada pengusaha di Indonesia yang benar-benar sudah kaya banget, terus dia bilang, harta ini cuma akan jadi hisab yang tinggi. Dia pantas ngomong gitu, dia kaya. Jangan yang miskin ngomong gitu. Jadi kalau ulama, ya dia ngomong keulamaannya aja. Jangan ngomong tentang urusan yang lain, karena itu jadi nggak relevan. Nah, dan mungkin perlu juga untuk kita kasih tahu konteksnya apa. Jadi contoh kayak gini, fisika matematik itu nggak ditanya oleh Allah nanti di yaumil qiyamah, benar. Yang ditanya sholat, benar. Tapi problemnya kan tidak sesimpel itu kan. Nah, gitu. Jadi konteksnya harus dilihat sih. Iya. Tapi pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan saya malah disepakati. Ya? Bukan, enggak, ini pas obrolan kita kan. Ya, tapi memang ketika saya berbicara tentang masalah-masalah itu, saya dianggap menghina Islam. Padahal saya tuh menghina Muslim. Ya, saya betul. Menghina Muslim yang menghina Islam gitu. Ya, tapi dikatainnya adalah seperti itu gitu. Aku pernah dibilang gini yang sangat menusuk hatiku. Dia bilang gini, Ustadz, kalau Ustadz menganggap bahwa ketika orang mempermainkan satu ayat di dalam Al-Quran misalnya, surat Al-Maidah ayat 51 misalnya, taruhlah ya, Ustadz tersinggung misalnya. Kenapa Ustadz nggak tersinggung ketika ada orang-orang mereka baca Al-Quran, mereka tahu itu perintahnya jelas banget. Contoh kayak tadi misalnya ya, perintahnya untuk benar-benar kita untuk dalam tanda kutip menjadi yang terbaik dalam apapun yang menjadi urusan kita. Tapi orang-orang malah menjadikan itu sebagai olok-olokan juga. Bukankah mereka termasuk penista agama juga? Lah kan kadang-kadang kita menjadi orang Muslim dan tidak mempraktikkan Islam dan membuat Islam itu disalahpahami sehingga orang-orang nggak jadi masuk Islam. By the way, kalau ada orang-orang yang jelasin kepada aku lebih awal, aku mungkin nggak perlu 5 tahun untuk dapat Islam. Ya kan? Tapi kenapa aku perlu waktu 5 tahun untuk dapat Islam? Karena susah nyari yang ngomong gitunya. Karena aku benci dengan orang Muslim. Nah, iya. Karena orang Muslim. Nah, artinya kita harus admit kita nggak di posisi ini. Kita tuh di posisi ini. Jadi bertingkahlah seperti orang-orang yang di posisi ini gitu maksudnya. Jangan bertingkah sebagai orang di posisi ini. Kalau nanti kita di posisi ini, kita baru bisa ngomong dengan orang di posisi ini. Kayak tadi Ustadz Adi tadi. Kalau lu masih menghafal Quran, lu jangan ngomong bahwasannya menghafal Quran nggak masuk surga. Belum tentu masuk surga. Nanti kalau lu sudah 30 juz, baru lu bilang menghafal Quran belum tentu masuk surga. Itu jadi bagus. Ya karena memang sudah ada di situ. Karena sudah ada di posisi itu, otoritasnya bagus. Gitu. Oke, Baraya, sebenarnya nggak ada yang radikal lagi nih. Tadinya mau ini, tapi kan akhir-akhirnya jadi iya saya juga gitu sepakat ya udah jadi nggak bisa jadi radikal lagi. karena pada akhirnya sudah deal-dealan. Tapi nanti kalau ada isu berikutnya kita ngobrol lagi karena saya tuh datang ke sini tuh berangkat dari sebuah isu yang tadi itu. Ya. Jadi saya di sana sudah dan insya Allah nanti saya juga mau bikin video khususnya judulnya mungkin psikologi para teroris gitu. Tapi ada orang yang lebih berbeda daripada radikal. Mau tahu siapa? Orang-orang yang mengatasnamakan radikalisme. Iya. Untuk kepentingan pribadi dia. Iya. Itu parah tuh menurutku. Nah kayak gini perlu antum bahas. Jadi artinya gini, kita mengakui bahwasanya orang Muslim itu dalam posisi yang sangat-sangat terpuruk. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwasanya ada orang-orang tertentu yang berusaha memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Iya. Artinya dia mengeksplor radikalisme dengan sedemikian rupa seolah-olah radikalisme ini adalah satu-satunya masalah di Indonesia dan dia melupakan permasalahan-permasalahan yang jauh lebih besar daripada radikalisme yang dimaksud. Kemarin ada yang mendeklarasikan mereka radikal. Berani mati untuk Jokowi. Nah itu kan bikin radikalisme dan mereka mendeklarasikan. Dan mereka jadi masalah di tapi Indonesia. Mereka berani mati, tapi mereka takut mati loh kayaknya kemarin. Soalnya nggak datang, nggak jadi deklarasi. jadi kan gini kan ya. Jadi bayangin aja ya kalau ada orang mengatasnamakan radikalisme untuk berbuat sesuatu yang radikal, itu kan malah lebih parah kan? Itu sama kayak binatang yang paling haram, tahu apa? Babi mengandung. Babi lagi hamil. Babi mengandung babi. Double babi ya? Artinya dia menggunakan isu itu untuk kepentingan dia. Contoh misalnya gini ya, ada orang lagi berantem. Ketika ada orang lagi berantem, kita pukulin. Jangan berantem itu misalnya. Tapi kita pukul dia. Nah, ini kan masalahnya sekarang. Orang mengatasnamakan radikalisme untuk memukul radikalisme. Artinya ya tadi kita mencoba mencontohkan gitu ya. Aku sama guru gembul pastinya tidak sama.
Karena aku lebih kurus. Body shaming langsung. Tapi kita menang di jenggot ya, betul, aku menang di jenggot ya. Tapi kita berusaha untuk mencontohkan bahwasanya tidak ada satupun yang kita tidak bisa obrolin. Dan ini kan adalah sesuatu yang Islamik banget. Ya kita kesampingan agama pun nggak apa-apa. Ini sesuatu yang human banget. Tapi kenapa ada orang-orang yang mereka mengatasnamakan toleransi, mereka mengatasnamakan anti radikalisme, anti hate speech, justru mereka yang tidak siap untuk diajak ngobrol sih sebenarnya. Iya. Karena pernyataan yang keluar yang judgement terus kan gitu kan ya. Iya, banyak banget yang kayak gitu. Iya. Oke, berarti begitu saja lah. Itu aja. Tapi aku terus terang, kita masih ada waktu. Aku respect sih dengan beberapa yang dilakukan oleh Guru Gembul ketika di Robito Alawiyah. Artinya kalau aku tidak memusingkan tentang masalah nasab karena aku ada beberapa kritik, tapi nanti aja kapan-kapan coba kita untuk sampein, terutama tentang masalah ilmiah itu sebenarnya. Sekarang aja. Oke. Kritikku sederhana sih sebenarnya, karena aku melihat Guru Gembul ketika membahas di sana dengan yang mereka pahami ilmiah itu berbeda sebenarnya. Iya, itu. Jadi Guru Gembul mungkin lebih membahas ilmiah itu adalah metode empiris, tapi mereka memahami ilmiah itu kitab. Iya, itu. Tapi aku sebagai orang yang apa ya, bener-bener antum tahu aku kan ya, aku semuanya harus empiris kalau menjelaskan sesuatu. Nah, aku sebagai orang yang mendalami metode empiris itu juga memahami kenapa dari Robito Alawiyah itu menggunakan pemahaman tentang ilmiah yang lain, dan itu juga termasuk ilmiah, namanya metode rasional. Gitu. Iya. Ya sih, itu aja sih. Mau dibahas sekarang nggak sih? Boleh, nggak apa-apa, masih ada waktu kok. Nggak, kalau misalkan soal nasab itu, soal metodologi yang mereka gunakan itu, saya harus bilang memang metodologi ilmiah versi mereka yang digunakan itu tidak sesuai dengan empiris. Metode ilmiah yang saya pahami. Iya. Karena metode ilmiah yang saya pahami itu adalah selain rasional juga harus empiris. Betul. Jadi dia harus bisa diuji. Betul. Dan ujinya itu berkali-kali dan hasilnya itu selalu general, selalu sama gitu. Yeah. Nah, tapi yang saya berat itu adalah ketika pada era berikutnya muncul sebuah frame bahwa saya termasuk liberal. Yeah. Gak apa-apa saya disebut liberal, gak apa-apa. Tapi saya disebut liberal karena saya menyebut bahwa ketuhanan itu tidak bisa diilmiahkan. Oke. Saya kan bilang masalah tauhid saya nggak akan ilmiahkan, saya nggak akan pakai metodologi apapun untuk tauhid. Selesai di situ. Ya. Jadi ketika misalkan berbicara tentang takdir ilahi, ketika berbicara wujud ilahi, ketika berbicara pembuktian ilahi, saya berhenti di situ. Saya nggak akan apa. Saya hanya ngambil pada doktrin. Nah, di Quran di Sunnah nerima, saya terima aja. Seperti itu, selesai di situ. Dan saya pikir itu adalah pemahaman generasi salaf yang saya pahami. Kenapa tiba-tiba ketika saya mengatakan seperti itu, saya justru malah dihujat sebagai liberal? Ya, nah aku jelasin dikit ya. Jadi gini, tadi sebenarnya ada perbedaan tentang metode ilmiah tadi sebenarnya. Kalau kita bisa sepakati dulu, metode ilmiah yang disepakati sama Guru Gembul adalah seperti penelitian S1 misalnya kayak gitu kan ya. Anggaplah. Nah, kayak gitu kan metode ilmiah kita punya apa namanya yang pertama tuh pendahuluan. Terus setelah itu ada sistematikanya. Ya, sistematika ada hipotesis. Setelah hipotesis ada apa namanya? Ada apa waktu itu ya? Metode penelitian. Metode penelitian lalu kemudian ada percobaannya, data-data disajikan, kemudian pembahasan. Nah, itu kan metode ilmiah, sesuatu yang tadi lewat eksperimental dan diulang-ulang. Nah, dalam pandanganku yang aku pahami, metode ilmiah itu beda dengan metode rasional dalam menentukan logika kebenaran. Karena kalau metode rasional itu sebenarnya lebih dekat kepada deduksi. Sedangkan metode ilmiah, empiris itu lebih dekat kepada induksi. Itu kan sebenarnya kan itu kan ya. Nah, sehingga contoh kayak gini, ketika dikatakan bahwa akidah itu tidak ilmiah, antum pasti diprotes. Karena akidah itu sangat ilmiah secara rasional. Enggak gitu. Jadi ini yang pertama ya. Yang tadi disebutkan itu sebenarnya bukan metodologi ilmiah, itu adalah sistematika penyajian dalam metodologi ilmiah. Itu yang pertama. Nah, metode ilmiah yang dimaksud itu beginilah. Kita menyebut sesuatu sebagai ilmu, kita menyebut sesuatu sebagai ilmiah kalau sudah mengikuti kaidah ilmu. Kita menyebut sesuatu itu menjadi ilmu karena ada sistem pengetahuan yang mampu diuji dan diulang, replikasi, dan bisa diulang pengujian itu. Betul. Nah, karena dasarnya adalah sebuah pengetahuan, maka sesuatu yang disebut ilmiah level paling dasarnya adalah pengetahuan. Betul. Begitu kan? Nah, sekarang kita mengetahui konsepsi tentang Tuhan, kita mengetahui. Tapi kita nggak mungkin mengetahui zat Tuhan. Sepakat.
Karena kita gak mungkin mengetahui zat Tuhan, bagaimana mungkin kita menjadikan Tuhan objek penelitian ilmiah? Benar. Jadi Tuhan dan tauhid dalam konteks itu mustahil untuk diilmiahkan. Dicapai dengan metode ilmiah. Jadi saya akan menolak keras, saya sendiri secara pribadi, saya akan menolak keras upaya-upaya mendekati Tuhan menggunakan jalur-jalur ilmiah. Betul. Yang pertama, secara ilmiah. Secara agama, metodologi ilmiah itu selalu mewajibkan kita dari awal sampai akhir untuk ragu dan tidak boleh mengklaim terhadap kebenaran. Betul. Lalu kalau misalkan kita menyebut bahwa tauhid itu harus kita ragukan selama-lamanya dari awal sampai akhir, itu gimana dasar agama kita? Nggak mungkin. Nggak mungkin klop gitu. Dan sekali lagi, dan itu sudah menjadi sikap yang umum para ulama dari zaman dulu. Lalu bagaimana ceritanya pernyataan itu dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang gitu? Ya, itu tadi Pak Guru. Jadi sebenarnya ini masalah istilah aja sih. Antum nggak ada yang salah ketika mengatakan itu. Cuma ini masalah istilah aja, karena istilah yang mereka pahami ilmiah itu adalah rasional. Iya, itu makanya itu saya juga kemarin itu ada yang ngajak debat. Ya udah, ayo kita debat gitu. Ada yang ngakunya profesor, ada yang ngakunya dosen dan lain sebagainya. Tapi malah ngasih jadwalnya tuh lama gitu. Iya. Jadi menurutku kalau lebih enak diganti istilah aja kali ya. Karena kan menurut Guru Gembul, misalnya contoh kayak gini, kalau aku tanya ya, misalnya contoh, bagi Guru Gembul Islam tuh agama yang rasional nggak sih? Agama yang rasional, iya. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau mereka dia bilang begitu, mereka udah senang semua kok sebenarnya. Tapi ini kan, jadi tauhid itu hanya satu di antara sekian banyak dimensi agama kan? Benar. Nah, yang saya bicarakan itu bukan agama, yang saya bicarakan itu adalah tauhid. Iya, aku sepakat kalau dikatakan, karena gini, kalau andaikan kita harus membuktikan iman dengan metode ilmiah, itu nggak mungkin sampai. Nggak mungkin sampai. Aku juga bilang begitu. Artinya kalau kita berdebat dengan ateis, kita balikin ya contohnya. Kita nggak usah bahas orang beriman ya. Kita bahas orang ateis. Ateis kan memaksa untuk membuktikan Tuhan dengan metode ilmiah. Maka ketika mereka bilang, kalau ada Tuhan, buktiin. Dengan metode ilmiah. Kita bilang, oke, kalau tidak ada Tuhan, buktiin juga. Berarti kan kosong-kosong kan. Artinya Tuhan tidak bisa dicapai dengan metode ilmiah. Cuman kalau menyederhanakan itu, tapi bisa dicapai dengan metode rasional. Iya, oke, rasional. Ya, tapi sebenarnya rasional itu belum memenuhi kaidah ilmiah. Tapi saya juga ngomong, jadi keberadaan Tuhan itu sama mustahilnya dengan ketiadaannya secara ilmiah. Benar. Makanya tadi kan ketika ateis bilang bahwa saya buktiin Tuhan itu ada, kita bisa bilang buktiin Tuhan nggak ada. Nah itu kan sama-sama mustahil kan? Kan kita nggak punya metodologi untuk menjangkau sesuatu yang sudah diklaim sejak awal gaib gitu. Makanya di dalam Al-Quran Allah itu menuntut tidak dengan metode ilmiah untuk membuktikan adanya dia, eksistensinya dia. Di dalam Al-Quran itu dengan rasionalisme. Nah ini yang bagi orang-orang pesantren metode rasional ini termasuk ilmiah. Nah, ini yang mungkin yang kemarin tuh aku lihat, wah ini kayaknya debatnya tidak di platform yang sama ini, kayaknya satunya MacBook, satunya OS apa gitu. Satunya Android gitu. Iya, tapi nantilah tunggu saya insya Allah, karena saya juga bakal nyamperin itu orang yang inilah, ya yang katanya menggunakan pendekatan ilmiah itu bisa untuk merasionalisasikan Tuhan. Tapi ya sudahlah, itu cuma mencurhat aja sih. Nanti sama aku juga boleh sih. Apanya? Bagaimana metode ilmiah rasional tadi. Tapi ada satu lagi yang aku pengen untuk kalau boleh nitip kepada Guru Gembul. Contoh kayak gini ya. Aku paham sih. Antum benar-benar orang-orang yang tidak bisa diam ketika melihat sesuatu yang dalam tanda kutip bagi antum ini problematik. Terlepas itu benar atau terlepas itu salah. Tapi kita orang yang sama dalam hal itu. Karena orang-orang yang bergerak itu pasti karena kerisauan. Entah kerisauan itu benar atau kerisauan itu adalah sesuatu yang salah. Dan kita kan nggak bisa menjamin kerisauan kita pasti benar kan ya. Nah, tapi dalam titik kerisauan itu aku juga nitip bahwa antum juga harus risau sebenarnya dengan orang-orang yang dalam hal ini meragukan nasab-nasab para habaib ini. Karena bisa jadi alasannya bukan alasan antum loh. Karena alasan mereka itu bisa jadi bukan alasan antum. Nggak, saya udah bilang itu. Saya bilang di salah satu video saya bahwa saya tidak kubu-kubuan, saya tidak ikut pada kubu Kiai Imad, dan saya juga tidak ikut pada kubu para habaib itu. Saya sudah punya kriteria dasar bahwa saya menghormati seseorang, saya mencintai seseorang karena agama itu adalah berdasarkan pada iman dan ilmu. Fair. Udah titik di situ aja. Jadi kalau misalkan terkait dengan tendensi, mau itu tendensinya dari habaib, mau itu tendensinya dari kalangan yang menentangnya, saya nggak ikutan dalam hal itu. Dan jadi, itu mungkin harus diketahui banyak orang sih, supaya mereka nggak
salah paham terhadap Saya bikin video lebih dari 10 kali soal itu, tetap gak misalkan terkait dengan Pak Jokowi gitu. Pribadinya saya nggak ikut campur. Urusan rumah tangganya saya nggak ikut campur. Fufu-fafa nggak akan pernah saya bahas. Yakin? Karena itu masalah pribadinya dia gitu. Kan kelakuannya. Ya, fokusnya itu adalah perilakunya, kebijakannya, tindakannya, kata-katanya. Dan itulah yang akan saya kritik gitu. Jadi saya akan mengkritik habis-habisan Pak Jokowi ketika dia bikin dinasti. Tetapi saya akan mengapresiasi beliau ketika mencoba untuk mempersatukan orang-orang di Indonesia misalkan. Dengan atau bikin, tambang. Misalkan ya, dengan tambang. Jadi NU dikasih tambang misalkan. Biar jadi bumper. Ya, itu saya akan ini. Jadi ada juga yang saya kritik misalkan dari Pak Ade Armando dulu ketika Pak Ade Armando mengatakan bahwa saya itu adalah plural, saya itu adalah liberal, saya itu adalah orang yang ini dan karena itu representasinya adalah keberpihakan pada Pak Jokowi misalnya. Kalau saya adalah liberal, kalau saya adalah plural, saya tetap tidak akan menyimpan ideologi sesuatu itu kepada satu figur tertentu. Saya tetap aja akan lepas di situ. Betul. Ya itu mungkin yang banyak disalahpahamin orang ya. Karena orang-orang melihat guru gembul itu adalah berpihak gitu maksudnya. Itu mungkin yang mereka masih dapat selama ini. Dan sampai sekarang mereka itu cari-cari identitas. Oh, guru gembul ini satu ngomong, wah guru gembul ini udah tersatroni oleh Wahabi sehingga anti NU. Wah guru gembul. Jadi fokusnya mereka itu paling nggak masuk akal deh kayaknya kalau anti Wahabi. Banyak di kolom komentar itu. Karena saya dulu banyak juga bikin video. Saya misalkan menjelaskan. Bukannya terakhir kali antum ditahzir sama Wahabi gara-gara kasus sains? Iya. Terus? Itu. Nah, sama yang kelompok NU itu, karena saya itu menolak bermazhab. Saya menolak bermazhab. Masalah buat mereka. Kemudian saya juga mengatakan istilah ulama bersanad yang biasa dipakai sama orang NU itu baru muncul tahun 2000-an dan itu adalah reaksi terhadap kemunculan Wahabi dan menguatnya Wahabi di Indonesia. Karena Wahabi di Indonesia itu sedikit-sedikit ini sanad hadisnya mana, maka orang NU kemudian bikin tandingan sanad keilmuan. Nah, saya tentang itu. Nah, itu saya dituding Wahabi. Itu bahkan ada videonya dari orang NU itu. Guru gembul itu adalah Wahabi yang bertransformasi. Terus PKI. Sudah juga. Ya, sudah juga. Aku tahu berarti. Antum kan sudah dituduh Wahabi. Padahal antum bermasalah sama Wahabi, ya kan? Enggak, saya enggak bermasalah sama Wahabi. Ya, orang Wahabi bermasalah sama Yang kedua, antum dipermasalah sama NU, ya kan? Sama Muhammadiyah juga. Iya. Sama siapa lagi? PKI juga dipermasalahkan. Cuma satu yang tersisa. Ini metode deduktif namanya. Apa itu? HTI. Oh, enggak. Guru gembul HTI. HTI enggak. Oh iya, guru gembul HTI. Enggak pernah dipermasalahkan sama orang HTI kan? Oh pernah, saya kan bikin juga itu. Kapan? Saya pernah bikin video tentang khilafah. Terus di WhatsApp sama siapa? Terus itu, wah antum belum ngobrol, harus ngobrol sama Ustadz Felix ya, udah gitu. Itu sebelum kita ketemu tuh? Sebelum, jauh sebelum. Waktu video saya masih jelek. Kalau sekarang kan lebih jelek. Iya benar. Terus antum yang WhatsApp itu teman? Enggak, di kolom komentar ada, temen juga ada. Oh gitu. Ya berarti antum bukan hati, terus apa? Ikhwanul Muslimin? Ya, saya kan juga menghujat PKS. Ikhwanul Muslimin nggak PKS? Terinspirasi. Oke. Iya. Jadi yang LC itu kan dulunya di Mesirnya kan bisa. Hamas. Apa? Hamas. Oh, saya kan kemarin dihujat sama Hussein Gaza tuh. Oh, Yahudi udah? Nah, saya sama Yahudi dikata Yahudi atau gimana maksudnya? Dikata Yahudi udah pernah. Masalah orang Yahudi pernah nggak? Belum. Oh, berarti saya Yahudi ya? Kemungkinan besar. Aduh, gawat. Tapi saya pesek nih. Yahudi juga nggak apa-apa kan? Yahudi kan nggak semuanya jahat. Iya. Dan Yahudi nggak mau antum sih pasti. Saya kemarin ke sinagog di Manado tuh. Terus? Kasian, bahkan yang ngurus sinagognya pun orang-orang Kristen, karena orang Yahudinya hampir gak ada. Berarti itu minoritas yang terpinggirkan ya? Minoritas di antara paling minoritas itu. Dan bahkan KTP-nya pun bukan Yahudi ternyata ya. Apa? Ya harus memilih di antara 5 agama ya, karena Yahudi kan nggak ada di agama Indonesia ya. Aliran kepercayaan berarti ya. Atau mungkin Islam Yahudi gitu, nggak tahu. Islam Yahudi ada sih, bisa ya. Karena orang Yahudi itu kan umat sekaligus agama ya. Umat bisa Yahudi. Jadi kan ada orang Yahudi yang beragama Islam tuh ada kan? Ada, Sofia. Iya. Istri Nabi. Iya. Betul. Iya, sudahlah. Ada lagi nggak mau dicurhatin? Ayo apalagi? Nggak ada, itu aja sih sebenarnya. Artinya aku melihat bahwasanya tadi ya, aku terus terang ada banyak orang yang ngomong sama aku.
ketika antum lagi bahas tentang masalah polemik nasab ya, kenapa sih mau ngobrol sama guru gembul? Aku bilang itu kan videonya sebelum dia bahas polemik nasab. Ya kan? Sesudahnya juga ngobrol. Sesudahnya juga ngobrol. Aku bilang ya tadi balik lagi aku bilang, aku jangankan guru gembul, sama orang-orang yang benar-benar berbeda aja kayak Indah Ji aja aku ngobrol kok. Artinya menurutku ngobrol, kenapa ada masalah apa ngobrol gitu kan ya? Artinya Allah juga masih ngobrol dengan iblis. Walaupun setelah iblis bisa dikatain iblis. Enggak, maksudnya bukan aku Allah dan antum iblis gitu kan ya, bukan maksudnya, tapi mirip ya gitu. Enggak, maksudnya itu kan perbandingan yang ekstrim kayak gitu aja kita masih mau gitu maksudnya, apalagi orang-orang yang cuma menurutku sih guru gembul disalahpahami aja sih. Artinya sebagaimana setiap orang kayak aku juga bisa disalahpahami orang kan, cuma kita beda kubu aja. Iya, gitu. Haternya juga banyak ya. Followerku kan 5 juta ya. 4 jutanya itu kayak iya gitu. Tapi ya bismillah lah insya Allah. Artinya dengan ngobrol ini justru terjadi yang namanya interaksi kan. Nah dengan interaksi itulah kalau memang kita yakin atau kita mau nguji ide kita benar atau enggak, ya gimana kita bisa nguji kalau kita nggak mau ngobrol gitu. Iya sudah. Oke, itu saja Bray, atau ada lagi mudah main? Sip, itu aja. Saya pamit. Ini saya pamit karena Ustadz Felixio katanya timnya yang mau ngeditin video ini. Jadi videonya seharusnya tidak usah panjang-panjang biar mereka tidak kerepotan. Nggak, tenang aja, santai. Tapi nggak tahu juga sih. Saya sebenarnya pengen yang ngedit sendiri, tapi karena terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan ini Ustadz Felixio dan tim di sini yang ada di belakang layar 5 orang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.